Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu dhanaban ilmi izalata jali'an namsi wan sa'irin juhali wa ihya'ad dini wa ibqa' al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatil syahadil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa syatina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa libatika wa khususan khasatan ila nasin aga kita pertemuan KNUan ajamin talamiti wa masyikhina wa mu'alif kutub allati ta'alamna wa lamna sa'alina ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firni wa liwalidayya mu'minina amin. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu dan tempat yang penuh bahagia ini. Marilah kita teruskan kajian kitab Pedoman KNUan jilid 3 ini, yang mana untuk hari ini masih meneruskan tentang bab yang ke-7, yaitu tentang struktur organisasi NU yang awal. Nah, untuk hari ini yaitu yang resolusi jihad kedua ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihi bi 'ulumi fid dharain amin. Resolusi jihad kedua, Nahdlatul Ulama. Resolusi Muktamar Nahdlatul Ulama ke-981 jadi diadakan di Purwokerto mulai malam hari Rabu 23 hingga malam Sabtu Rabiul Tsani 1365 bertepatan dengan 26 hingga 29 Maret 1946. Mendengar keterangan-keterangan tentang suasana genting yang meliputi Indonesia sekarang disebabkan datangnya kembali kaum penjajah dengan dibantu kaki tangannya yang menyelundup ke dalam masyarakat Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia adalah negeri Islam, B, bahwa umat Islam di masa lalu telah cukup menderita kejahatan dan kezaliman kaum penjajah. Menimbang bahwa mereka kaum penjajah telah menjalankan kejahatan dan kezaliman di beberapa daerah daripada Indonesia. B, bahwa mereka telah menjalankan mobilisasi atau pengerahan tenaga peperangan umum guna memperkosa kedaulatan Republik Indonesia. Berpendapat bahwa untuk menolak bahaya penjajahan itu tidak mungkin dengan jalan pembicaraan saja. 1. Berperang, menolak dan melawan penjajah itu fardhu ain, maksudnya yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak, bagi orang yang berada di jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk kedudukan musuh. 2.
bagi orang yang berada di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu fardu kifayah, maksudnya yang cukup kalau dikerjakan sebagian saja. Nomor 3, apabila kekuatan nomor 1 belum dapat mengalahkan musuh, maka orang-orang yang berada di luar di jarak lingkaran 94 km wajib berperang juga membantu nomor 1 sehingga musuh kalah. 4. Kaki tangan musuh adalah pemecah kebulatan tekad dan kehendak rakyat yang harus dibinasakan menurut hukum Islam, sabda hadis riwayat Muslim. Resolusi ini disampaikan kepada 1. PJM Presiden Republik Indonesia dengan perantaraan delegasi muktamar. 2. Panglima Tertinggi TRI. 3. MT Hizbullah. 4. MT Sabilillah. 5. Rakyat umum. NU sesudah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, banyak tokoh NU yang menduduki jabatan penting dalam negara, antara lain 1. Kiai Haji Wahid Hasyim duduk sebagai Menteri Negara pada tanggal 22 September 1949 Masehi. Kabinet Nasir dan Kabinet Sukiman 20 Desember 1949 sampai 3 April 1952 Masehi. 2. Kiai Haji Fatkur Rahman Kafrawi duduk sebagai Menteri Agama pada tanggal 2 Oktober 1946 Masehi dalam Kabinet Syarif ketiga. 3. Kiai Haji Maskur menduduki sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Amir Syarifuddin kedua tahun 1997 Masehi dan Kabinet Hatta 1, Kabinet Hatta 2 dan Kabinet Susanto pada tahun 1948 hingga 1949 Masehi. Nah, sementara itu dalam dunia kemiliteran semenjak tahun 1947 Masehi, seluruh laskar dibubarkan dan digabung menjadi satu wadah TNI atau yang dipanjangkan Tentara Nasional Indonesia. Nah, setelah dilaksanakannya Muktamar NU ke-19 di Palembang pada tahun 1952 Masehi, NU itu menjadi partai politik NU itu menjadi partai politik sendiri setelah lama melebur ke dalam partai Masyumi. Nah, kekuatan NU yang sebelumnya itu tidak diperhitungkan ternyata muncul sebagai kekuatan yang sangat besar. Nah, dalam pemilu pertama yang dilaksanakan tahun 1955 Masehi, Partai NU itu menduduki urutan ketiga setelah PNI dan Masyumi. Nah, banyak tokoh NU yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan tingkat nasional pada saat itu. Nah, pada tahun 1973, pemerintahan Orde Baru mengumumkan partai-partai yang boleh ikut pemilu. Nah, dari 10 partai peserta pemilu 1971 itu dipangkas menjadi 2 partai. Pertama, partai-partai yang berasas nasionalis dilebur ke dalam Partai Demokrasi Indonesia atau yang disingkat PDI. Kedua yaitu partai-partai yang berasas Islam
dilebur dalam Partai Persatuan Pembangunan atau yang disingkat P3. Nah, pada waktu itu NU itu sudah tidak diakui sebagai partai dan harus menyatu ke dalam P3. Nah, namun golongan karya atau Golkar yang tidak diakui sebagai partai tetap dibolehkan menjadi salah satu kontestan pemilu ketika itu. Nah, pada saat itu tokoh-tokoh NU yang menduduki jabatan di pemerintahan itu diberhentikan. Nah, Menteri Agama yang biasanya itu menjadi langganan NU harus rela diberikan kepada orang lain. Nah, para tokoh NU yang saat itu menjabat di berbagai tingkat pemerintahan dikikis habis, kecuali 2 orang yang memegang jabatan penting, yaitu siapa? Yaitu Kiai Haji Maskur sebagai Wakil Ketua MPR DPR RI 1977 hingga 1983, dan Dr. Kiai Haji Idham Khalid, beliau sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung 1977 hingga 1982. Nah, dalam perpolitikan ataupun pemerintahan, para tokoh NU itu saat itu benar-benar dipinggirkan oleh pemerintah Orde Baru yang didukung penuh oleh TNI dan Polri. Nah, dalam 2 kali pemilu, yaitu 1977 dan 1982, itu banyak tokoh NU keluar masuk penjara dengan berbagai macam tuduhan yang tidak jelas. Nah, itu merupakan dampak kesewenang-wenangan pemerintah kala itu. Banyak cabang NU dan badan otonomnya di berbagai daerah yang tidak aktif. Kenapa? Karena para pengurusnya merasa ketakutan terhadap kekejaman pemerintah kala itu. Nah, ketika melaksanakan muktamar yang ke-27 yaitu di Situbondo, NU itu seakan memasuki episode baru. Nah, setelah 32 tahun berkutat dalam dunia politik praktis, akhirnya NU itu kembali pada jati dirinya seperti saat awal didirikan. Nah, peristiwa itu dikenal dengan istilah kembali ke Khitoh 1926. Nah, dikala itu NU kembali pada tujuan awal didirikannya, apa? Yaitu mengurusi dakwah dan pendidikan. Nah, dalam 2 kali pemilu berikutnya, yaitu tahun 1987 dan tahun 1992, itu banyak tokoh yang menjadi penggembos dalam merosotnya perolehan suara P3. Nah, hal itu juga tidak lepas dari campur tangan pemerintah Orde Baru terhadap partai politik. Sangat terasa adanya unsur adu domba di antara kubu NU dan MI. Nah, dalam tubuh P3 yang menyebabkan perolehan suara P3 pada pemilu kala itu merosot drastis. Nah, namun hal di atas juga ada dampak positifnya untuk NU. Kalau pada masa-masa sebelumnya NU itu lebih menyibukkan dirinya dalam politik praktis, sekarang mulai mengalihkan fokusnya pada sekolah dan rumah sakit NU yang selama ini kurang mendapat perhatian. Nah, pengajian itu mulai masuk ke dalam unit-unit pemerintahan yang telah sekian lama terputus. Dan satu persatu cabang dan ranting yang dulunya itu pernah mati mulai dihidupkan kembali. Nah, di sisi lain
waktu itu nama NU mulai dikenal sampai ke luar negeri. Beberapa kali ketua umum NU yaitu PBNU yang saat itu dipegang oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu mendapatkan penghargaan dari luar negeri. Bahkan untuk yang pertama kalinya ketua umum PBNU terpilih menjadi salah satu presiden agama-agama di dunia atau yang disingkat WCRP. Kesimpulan dari apa yang kita terangkan mulai awal hingga akhir dari bab yang ke-7, NU yang lahir di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan tanggal 31 Januari 1926 Masehi itu adalah sebuah organisasi yang didirikan dengan motif diniyah atau keagamaan. Nah, dalam awal kelahirannya NU murni dibentuk untuk mengembalikan ajaran aswaja tanpa tercampuri paham-paham yang melenceng. Nah, berdirinya NU itu tidak mudah, melainkan melalui proses panjang, dimusyawarahkan dan diistikharoi oleh para ulama yang dalam kesolehan dan keluhuran ilmunya sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah, hal itu menjadikan NU itu sebagai sebuah organisasi keagamaan yang masih eksis di tengah-tengah masyarakat yang bermacam-macam dan dapat diterima oleh banyak kalangan. Nah, sehingga menjadikan NU itu sebagai organisasi Islam terbesar di dunia. Namun dalam perjalanan dan perjuangannya, NU itu bukan tanpa halangan. Sejarah mencatat ketika Jepang datang pada bulan Maret tahun 1942 Masehi, semua organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi politik di Indonesia itu dibekukan, termasuk NU dan MIAI. Bahkan Rois Akbar NU yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Ketua Umum PBNU yaitu Kiai Haji Mahfud Siddiq beliau berdua itu ditahan oleh Jepang. Nah, namun demikian berkat kegigihan dan perjuangan dari para kiai, akhirnya NU itu tetap dapat terus berjuang untuk mempertahankan faham aswaja yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sahabat dan para pengikutnya. Perjuangan NU bukan hanya sekedar dalam masalah yang murni agama. Buktinya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak akan pernah terjadi bila tanpa campur tangan dari para kiai yang menjadi tokoh NU. Maka tidak mengherankan bila banyak dari tokoh NU yang mendapat gelar pahlawan nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kajian kitab pedoman keagamaan hari ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.